Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam lanjutan konten yang membahas judul buku Bahasa Mengajarkan Kehidupan yang dikarang langsung oleh Bapak SMM Tamam, dan masuk kepada bahasan yang selanjutnya, yaitu buku Sahabat dan Pencipta Peradaban. Langsung saja kepada penulis untuk bisa menjelaskan isi yang terkandung dalam buku tersebut. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi kajian buku, bedah isi buku Bahasa Mengajarkan Kehidupan, yang hari ini kita masuk ke tentang buku. Di sini judulnya buku Sahabat dan Pencipta Peradaban. Seperti halnya pada kesempatan yang lalu, hari ini kita membahas beberapa quotes yang berkenaan dengan buku. Jadi kalau temanya ilmu, maka quotes-nya tentang ilmu. Temanya tentang buku, maka quotes-nya tentang buku. Ada beberapa quotes hari ini yang bisa kita perdalami, ungkapan-ungkapan yang memiliki makna yang panjang. Jadi quotes itu berbentuk ijaz dalam ilmu balaghah, di mana ungkapan yang pendek memiliki makna dan pesan yang panjang, makna yang luas. Setiap bahasa memiliki kecenderungan untuk panjang, pendek, atau pas. Dalam bahasa Arab ada itnab, ada musawat, ada ijaz, ada panjang lebar, ada pertengahan, ada singkat. Quotes merupakan salah satu bagian dari kalimat yang ijaz, yang pendek tetapi memiliki makna yang mendalam. Yang pertama adalah Al-kitabu nafidatun nattali'u min khilaliha ilal alam. Al-kitabu nafidatun nattali'u min khilaliha ilal alam. Buku adalah jendela dunia. Alkitabu, buku, nafidatun adalah jendela, nattali'u yang kita bisa mengintip, kita bisa melihat, ilal alam, alam raya ini. Jadi kalau misalkan kita memiliki keterbatasan, tidak bisa kemana-kemana, hari ini kita bisa menemukan itu di dalam buku. Dan sering kita mendengar ungkapan buku adalah jendela dunia. Para ulama dulu begitu senang untuk membanding-bandingkan negara mana, daerah mana, pegunungan mana, pantai mana, lembah mana yang terindah di dunia. Ulama yang ini mengatakan ada lembah di Syria misalkan. Ada yang mengatakan ada taman di Lebanon. Ada yang mengatakan pantai di Mesir misalkan merupakan tempat terindah di dunia. Dengan mengetahui sebetulnya sudah cukup. Kalau ada kesempatan, apapun yang pernah kita ketahui, apapun yang kita bayangkan dengan mengalami, itu jauh lebih hebat. Kalian semua ini pasti pernah belajar tentang fikih munakahah, fikih nikah. Wah, ngolotok ini semuanya sudah hafal ya. Teori-teori itu, tetapi baru ilmu yakin. Sekali waktu menjadi ainal yakin, hakul yakin.
Nah, jadi buku adalah jendela kita untuk bisa mengintip dunia. Dulu ketika para perumus simpulan-simpulan seperti ini ada, mereka belum dikenalkan dengan handphone. Mereka belum dikenalkan dengan alat-alat teknologi. Yang mereka ketahui tentang dunia, di sebelah mana ada ini, di wilayah mana ada apa gitu. Itu hanya bisa mereka temukan dalam informasi yang ada di dalam buku. Kemudian yang selanjutnya, Alkitabu laisa faqat sadiqan bal yasna'u laka asdiqaa. Alkitabu laisa faqat sadiqan bal yasna'u laka asdiqaa. Buku bukan sekedar teman dan sahabat bagi kamu. Lebih jauhnya, buku bisa mencipta, membuat, menjadikan, mengadakan sahabat-sahabat yang banyak bagi kamu. Kalaupun kita hari ini tidak bisa bertemu dengan para ulama yang telah mendahulu kita. Kita tidak bisa bertemu lagi dengan Imam Bukhari, kita tidak bisa lagi bertemu dengan Imam Ghazali. Kita bahkan tidak bisa bertemu dengan penulis-penulis hebat di Indonesia, seperti Syekh Hasyim Asy'ari atau Gus Dur atau Cak Nur atau Hamka atau penulis-penulis hebat yang pernah dilahirkan dari rahim Indonesia. Tetapi kita bisa bersahabat dengan semua itu lewat buku. Kita bisa mencari tempat yang sangat-sangat sepi. Lalu kemudian kita membawa buku, kita membaca sejarah tentang para ulama zaman dahulu, sejarah tentang sahabat-sahabat Nabi. Maka pada saat seperti itu kita tidak lagi sendiri. Kita sedang berteman, kita sedang bersahabat dengan orang-orang yang kita baca sejarahnya dalam buku itu. Pernah seorang ulama ditanya, kenapa kamu senang menyepi? Kenapa kamu senang membaca buku di tempat-tempat yang jauh dari orang lain? Jawabannya, saya tidak menyepi, saya tidak menjauh dari orang-orang. Saya sedang bersama para sahabat, saya sedang bersama para ulama. Dengan cara menyahabati mereka, menemani mereka dengan ilmu dari buku yang mereka pelajari. Selanjutnya, quotes yang selanjutnya, wara'a kulli kitabin fikrotun wa wara'a kulli fikrotin khotwatun ilal amam. Di belakang setiap buku itu ada gagasan, dan di belakang setiap gagasan itu ada langkah menuju kemajuan. Wara'a kulli kitabin fikrotun wa wara'a kulli fikrotin khotwatun lil amam. Di belakang setiap buku ada gagasan, dan di belakang setiap gagasan ada satu lompatan menuju kemajuan. Jadi mungkin selama ini kita tidak tahu bahwa dengan membaca kita bisa melompat. Nah, makanya dari ini kita kemudian harus memiliki pandangan ke depan. Jika kita mau membaca buku, maka target kita adalah bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Pemahaman tentang satu hal sebelumnya itu harus meningkat dengan membaca hari ini. Jadi membaca harus memiliki target. Targetnya itu adalah bahwa saya hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Lebih baik secara mental, lebih baik secara pengetahuan. Lalu selanjutnya, finjanu qahwatin ma'a sadiqin mata'ul hayat, finjanu qahwatin ma'a kitabin haqiqatul hayat. Finjanu qahwatin ma'a sadiqin mata'ul hayat, finjanu qahwatin ma'a kitabin haqiqatul hayat. Satu cangkir dari kopi ditemani oleh seorang sahabat, seorang teman, di sanalah terdapat kesenangan kehidupan. Lalu
Kemudian 1 cangkir kopi lalu plus atau disandingkan dengan 1 buku, maka di sanalah hakikat kehidupan. Ya, hari ini kita sedang berada pada fase 2 dekade ini. Manusia Indonesia dikenalkan, diakrabkan dengan kafe, dengan kopi, dengan kopi. Di mana-mana sekarang ada kafe. Kafe dulu adanya di kota, di pusat-pusat kota. Sekarang di kampung-kampung juga sudah mulai ada kafe-kafe. Di sana mereka ngopi. Bukan sekedar lahirnya kafe-kafe dari kota sampai ke kampung, juga kita sering mendengar ungkapan-ungkapan, idiom-idiom yang disampaikan secara tulisan di media sosial atau secara lisan, bahwa seringkali kita mendengar ngopi atau can ngopi atau atau sesuatu yang menggambarkan dan memposisikan kopi itu sebagai sesuatu yang penting di dalam kehidupan sosial. Dia bisa mengakrabkan teman-teman yang sudah dekat, dia bisa juga mengenalkan teman-teman yang belum kenal, dan bahkan bisa menyatukan teman-teman yang sudah berpisah. Bahkan lebih dari itu, kopi bisa mendamaikan 2 orang yang bertengkar. Biasa, kalau ada yang bertengkar di media sosial, ngopi. Di mana ngopi? Jadi kopi hari ini memiliki nilai lebih dari sebelumnya. Saya dulu tidak begitu suka dengan kopi, apalagi kopi Arabica yang dalam pemahaman saya waktu itu hasem, bau pahang, dan lain-lain ya. Tapi sekarang setelah kemudian memahami tentang hakikat kopi dan bukan sekedar manfaat bagi diri, tetapi juga manfaat secara kehidupan sosial, maka akhirnya terus belajar minum kopi yang tidak manis itu, yang pahang itu, dan sekarang kemudian yakin bahwa yang saya minum itu bukan lagi bau tetapi harum. Bahkan teman-teman saya banyak yang sudah menjadi barista, dan saya menjadi tahu ternyata menjadi barista itu harus belajar ini itu. Nah, 1 cangkir kopi ditemani seorang teman itu bisa menciptakan kesenangan hidup. Ya, sekali waktu kita ngopinya bukan yang sasetan, tetapi ngopinya itu ngopi yang sesungguhnya, yang kalau sesaset itu 1.000 ya. Kalau yang di kafe itu 25.000, 30.000, 50.000. Ya, tetapi memang harus memiliki Kualitas. niat dan dan target yang maksimal dari kita ngopi seperti itu. Ngopi dengan teman itu membuat kita senang. Tadi sudah disampaikan ya manfaatnya. Ngopi, secangkir kopi dengan buku, ditemani buku, maka menciptakan hidup yang sesungguhnya, hakikatul hayat. Jadi kalau kita melihat seorang mahasiswi sedang baca buku, ada kopi di pinggirnya, maka betapa berwibawanya orang ini. Saya sering melihat 2 orang yang berpinggir-pinggiran, yang satu membaca materi keilmuan dari HP, yang satu membaca walaupun tidak dengan konsentrasi dan fokus, membaca buku. Maka dari kejauhan kita bisa membayangkan dan bisa membandingkan betapa yang memegang buku jauh lebih berwibawa daripada orang yang ngoprek HP. Saya pernah pulang dari Lombok, sepanjang perjalanan di pesawat itu, di pinggir saya ada orang Jepang yang tidak ngobrol sama sekali, karena mungkin dia juga tidak pandai berbahasa Inggris. Akhirnya ya udah diam-diaman, tetapi sepanjang 1 jam perjalanan yang dia pegang adalah buku. Pulang, turun dari pesawat, dia menuju bus bandara. Bus itu
mengantarkan penumpang dari pesawat menuju ke bandara. Di sana juga dia membaca. Paling 2 menit, 3 menit dia membaca. Padahal orang Jepang itu sangat identik dengan teknologi. Mestinya yang dia pegang itu adalah HP. Tetapi kita tidak menyalahkan orang yang memegang HP, apalagi kalau sedang membaca materi-materi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi posisi buku jelas ya. Posisi buku itu sangat memiliki tempatnya yang khas dan sangat tinggi. Ada satu quotes lagi. Timsalun fil Yaban yuwaddihu anna waznakal haqiqiyya laisa al kilogramat allati taksibuha innama bi'adadil kutubil lati taqra'uha. Ada satu patung ya di Jepang yang menggambarkan tentang seorang laki-laki yang sangat gemuk, tinggi besar dan sangat gemuk, duduk di jangkit-jangkit, kemudian di bagian yang sebaliknya itu ada buku, beberapa buku, dan kemudian buku itu digambarkan lebih berat sehingga orang tadi terangkat. Jadi artinya buku lebih berat daripada timbangan orang yang sangat berat itu. Dan itu dipatungkan. Dan itu secara simbolis memberikan pesan yang berat. Dan itu memiliki nilai balagoh. Nilai balagoh dari patung itu luar biasa. Pesannya adalah bahwa sebetulnya timbangan buku itu sangat berat. Maka para ulama di zaman dulu, termasuk seorang ulama besar yang namanya Al-Fairuz Abadi, seorang ahli kamus Arab ya, yang beliau itu mau untuk membeli buku dengan seharga atau dengan seberat emas. Jadi dia punya emas seberat itu, buku yang akan dijual orang itu seberat itu, dia mau untuk membeli buku itu dengan emas seberat buku. Saking beratnya timbangan buku yang seperti itu. Jadi kita tidak melihat buku itu sebagai sesuatu yang ringan. Apalagi sekarang penerbit-penerbit di tanah air memilih kertas untuk buku itu kertas yang paling ringan. Ini 350 halaman dan cukup ringan karena memang pilihan dari kertasnya itu kertas ringan. Tapi isinya tentu memiliki timbangan yang sangat berat. Apalagi yang menulisnya misalkan orang-orang yang sudah bereputasi internasional, bereputasi dunia. Tentu isi dari buku itu luar biasa. Selanjutnya, quotes yang selanjutnya adalah La tu'ir kitabaka illa ba'da yaqinin annal musta'ira dzu imanin wa yaqinin. La tu'ir kitabaka illa ba'da yaqinin annal musta'ira dzu imanin wa yaqinin. Kamu jangan meminjamkan buku kepada seseorang kecuali kamu yakin bahwa orang yang diberi pinjaman buku itu memiliki keimanan dan keyakinan. Ini ungkapan yang sarkas ya, sangat menohok. Jadi kalian mungkin juga mengalami meminjamkan buku ya, terus tidak dikembalikan oleh teman. Tapi curiga-curiganya ini wajah-wajahnya yang suka minjem dan tidak dikembalikan ya. Saya hari ini kehilangan begitu banyak buku. Kalau buku biasa sih oke. Tapi ini buku-buku yang sangat penting, yang itu bisa dinikmati oleh segelintir orang dan buku itu cukup jarang. Saya kehilangan beberapa buku dan saya tidak menyalahkan
peminjamnya. Saya menyalahkan diri sendiri yang dengan rela hati dan dengan ringan meminjamkan kepada orang yang tidak mengembalikan itu. Ini untuk memberi efek yang menohok dan menonjok. Maka quotes ini mengatakan kamu jangan meminjamkan buku kepada seseorang kecuali kamu yakin bahwa orang itu memiliki agama. Kecuali kamu yakin orang itu bisa dipercaya, memiliki keyakinan. Berarti orang yang meminjam buku dan tidak mengembalikan, ya dalam pemahaman quotes ini adalah orang yang tidak memiliki keyakinan. Ya, jadi quotes-quotes itu tidak selalu identik dengan hal-hal yang nyata, yang real, tetapi banyak memiliki makna-makna konotatif, tidak denotatif. Makna-makna yang metaforis, yang majaz, bukan hakiki. Selanjutnya, al-ma'rifatu min ahammi asbabis sa'adah. Faj'alil kitaba sadiqakal afdala. Pengetahuan adalah salah satu sebab utama menuju hidup bahagia. Maka jadikan buku sebagai sahabat utamamu. Jadikan buku sebagai sahabat utamamu. Kita sering mendengar khairu jalisin di zamani kitabun. Sahabat terbaik di zaman ini, di zaman yang tidak terbatas. Zaman ketika orang ulama tadi menyatakan khairu jalisin itu sampai hari ini sahabat terbaik manusia itu adalah buku. Faj'al al-kitaba sadiqakal afdol. Jadikan buku sebagai sahabat terbaik. Jadi ada orang yang kemana-mana bawa buku. Kalau dulu ada seorang ulama besar namanya Abu Hasan Al-Lu'lu'i, yang dia sangat bersahabat dengan buku, yang sampai 40 tahun tidak pernah tidur siang, tidak pernah tidur malam kecuali ada buku di atas dadanya. Itu orang yang kita juga bisa hanya memegang saja. Kalau mau tidur, buku saja disimpan di sini. Nah, ini juga simbolis. Jadi artinya membawa buku itu bukan sekedar membawa, tetapi juga dibaca. Bagi orang-orang tertentu, membaca itu bukan sekedar aktivitas melekatkan mata ya kepada huruf-huruf. Pada batas-batas tertentu, para ulama ya terutama, memahami dan memandang aktivitas membaca buku itu sebagai aktivitas spiritual. Jadi bukan lagi aktivitas fisik di mana kita lelah, lagi lelah, saya nggak bisa baca. Tidak seperti itu. Para ulama banyak yang memahami aktivitas membaca buku itu sebagai aktivitas spiritual. Dan untuk menciptakan kebahagiaan dalam diri kita, banyak caranya. Salah satunya adalah mendekati buku, bersahabat dengan buku. Lalu selesai. Ini materi kita hari ini, dan kita bisa diskusikan materi kita yang barusan sudah disampaikan itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Masuk kepada sesi tanya jawab. Silakan kepada para audiens. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Saya akan bertanya mengenai materi tadi ya. Kan gini Pak, terkadang suatu teori dengan sebuah keadaan itu berbeda gitu. Ya, teori dengan kenyataan berbeda. Bagaimana, apakah bisa antara teori dengan kenyataan itu disatukan? Kalaupun bisa, bagaimana caranya itu? Iya. Selanjutnya, tanyakan. Mau ditampung dulu? Iya. Jawab dulu. Ya, apa yang ada dalam buku ini, quotes ini adalah teori. Ya, tetapi teori yang sederhana, konsep yang sederhana.
Tapi karena teori-teori ini sudah melampaui zamannya, ada yang diciptakan, disampaikan seorang ulama pada abad ke-2 Hijrah, abad ke-3, ke-4, ke-5 Hijrah, dan sampai hari ini masih masih relevan, masih cocok dengan apa yang terjadi hari ini, masih kontekstual. Ada juga yang tidak. Dan teori itu adalah simpulan dari realitas kehidupan yang terjadi di satu tempat, yang bisa jadi tidak sesuai dengan realitas di tempat yang lain. Nah, seperti pertanyaannya, ya bisa jadi teori yang disebutkan itu adalah teori di tempat yang satu dan tidak cocok untuk di tempat yang lain. Tapi umumnya teori itu cocok untuk segala tempat. Kenapa? Karena teori itu merupakan simpulan-simpulan dari peristiwa yang terjadi, memiliki data, memiliki argumen, dan memiliki seperangkat penguat, sehingga teori itu menjadi dianut oleh banyak pihak. Jadi seperti begini, seperti teori Darwin bahwa manusia berasal dari kera. Itu teori yang ternyata kalau kita orang biasa menyebut seperti itu, nggak akan ada yang percaya. Tetapi mungkin pada saatnya Darwin adalah seorang filosof. Darwin adalah seorang pemikir yang ungkapannya itu dipercaya oleh orang lain. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi bahwa teori itu tidak sesuai dengan realitas? Ya kita lihat saja teori Darwin itu sesuai nggak dengan realitas. Karena teori yang dikembangkan dalam ajaran agama kita menyebutkan bahwa ya, manusia itu diciptakan sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang kita pahami, memang quotes-quotes ini adalah teori biasa, teori sederhana, yang bisa jadi bahkan merupakan teori yang kuat, memiliki argumen, dan dikembangkan dari realitas kehidupan, realitas sosial yang terjadi pada masa itu. Yang bisa jadi realitas itu berulang dan terjadi di tempat kita. Apa yang dirumuskan oleh para ulama, oleh para filsuf, para pemikir yang kemudian berbentuk quotes itu bisa memiliki nilai kebenaran. Pasti setiap quotes memiliki argumen, dalil, sesuatu yang logis. Bisa jadi tidak demikian, karena memang mungkin ya Husni pernah tahu bahwa sekali waktu di Indonesia pernah ada idiom yang sangat terkenal, yaitu teori. Teori itu ungkapan betapa teori itu berbeda dari kenyataan. Nah, teori ketika berbeda dengan kenyataan, maka teori itu lemah. Teori itu bisa diadu dengan teori yang lain. Semakin kuat teori, semakin sulit untuk dikalahkan. Maka di antara teori-teori yang sederhana itu, di antaranya adalah quotes-quotes seperti ini. Dan itu pasti setiap quotes itu berawal dari pengalaman kehidupan yang beragam, yang kompleks, yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ya, selanjutnya ada yang mau bertanya? Ya, selanjutnya silakan yang kedua. Semuanya bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Pak, saya ingin bertanya, bagaimana itu cara kita menumbuhkan cinta terhadap buku dan cinta terhadap baca? Padahal kita itu kan sudah tahu betapa pentingnya itu membaca dan betapa pentingnya juga itu yang namanya buku. Tapi mengapa kita seringkali itu susah gitu untuk bisa menumbuhkan rasa cinta buku, cinta baca tersebut gitu. Padahal kan dalil-dalil udah kita ketahui, segala macam kita udah melihat para ulama gitu kan hasil baca gitu. Tapi tetap kita susah untuk bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap buku dan terhadap baca tersebut. Terima kasih. Sebetulnya kita kembali kepada materi minggu lalu, bahwa core dari segala sesuatu itu adalah membaca. Nah, apapun yang kita baca itu kembali ke
kemarin ya, itu adalah ibadah. Membaca adalah ibadah. Membaca itu adalah upaya kita menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan itu karena kita cinta ilmu. Cinta ilmu itu adalah ajaran Islam. Dan ajaran Islam tentang ilmu itu dibanding dengan ajaran dari agama yang lain itu bukan bandingan. Dalam sejarah umat Islam itu, Islam telah melahirkan ratusan, ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan ulama. Bandingkan dengan agama yang lain yang tidak memiliki tradisi yang sehebat tradisi dalam Islam. Ilmu itu menjadi patokan tentang kemuliaan seseorang. Jadi core-nya adalah membaca. Bagaimana cara agar kita mencintai buku dan mencintai bacaan? Memang membaca, memiliki buku, membeli buku, membaca buku, hari ini lebih berat ya bagi generasi milenial daripada generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya bahan bacaan itu hanya buku. Hari ini betapa banyak bahan bacaan yang ada di sekeliling kita. Banyak. Terutama memang internet, terutama lewat HP. Yang di dalamnya tidak sekedar apa yang ada dalam buku. Dalam buku itu pengetahuan saja. HP itu di dalamnya ada pengetahuan, ada juga hiburan. Ini mengaku saja ya, ngoprek HP itu mau mencari pengetahuan atau mau mencari hiburan? Hiburan. Nah, oke. Iya, entah berapa puluh persen ya yang terjadi dalam kehidupan umat Islam di Indonesia itu membaca buku itu untuk apa? Nah, memegang HP itu untuk apa? Nah, kemudian kembali kepada pertanyaan, bagaimana kita mencintai membaca dan bagaimana kita mencintai buku. Sekali lagi, hari ini hubungan kita, relasi kita dengan buku itu adalah jihad. Toko-toko buku di Tasik sekarang habis. Tinggal 1. Dulu ada 6 toko buku di Tasik, sekarang habis. Kemudian juga penulis-penulis buku tidak sebanyak waktu itu. Jadi sekarang ini untuk mengembalikan masyarakat, mengembalikan generasi muda, mengembalikan diri kita ke buku itu adalah sebuah upaya jihad. Kita tidak akan membenci, menegasikan, memosisikan negatif pada sesuatu yang berada dalam HP. Karena di dalam HP itu ada ilmu yang lebih cepat kita akses dibandingkan dengan buku. Kalau kita memposisikan HP dengan positif. Ya. Jadi bagaimana untuk mencintai buku, mencintai membaca? Ya, kita dalam hati kita hari ini ada disimpan niat, tekad untuk melakukan sesuatu yang orang lain meninggalkan. Melakukan sesuatu yang orang lain sekarang sudah tidak mengenalinya lagi. Yaitu memegang buku, membaca buku, memahami sesuatu dari buku. Jauh lebih dari itu adalah menulis buku. Ya. Satu pertanyaan lagi. Mungkin Ya. ada satu. Baik Pak, saya ingin bertanya, setelah kita mengetahui sangat banyak sekali manfaat dari buku, terutama untuk kehidupan kita ya, apakah ada juga gitu ya madaratnya dari kita mencintai, memahami terhadap buku itu? Kan kita sering memanggil ataupun membahasakan kepada orang-orang yang sangat suka buku itu kan kutu buku. Nah, dan kerap kita lihat gitu ya, karakter mereka itu lebih pendiam, lebih banyak pertimbangan gitu. Jadi bodoh amat lah ke orang lain deh, karena dia terfokus pada buku. Nah gitu. Jadi apa sih selain manfaat yang sangat luar biasa, apakah ada juga gitu madarat-madaratnya pada kita, pada karakter ataupun jiwa sosial dan selainnya? Terima kasih. Ya, jawabannya adalah begini, bahwa orang yang membaca buku sebetulnya juga ingin mengetahui bukan sekedar apa yang ada dalam buku, tetapi juga mengetahui tentang karakter diri, karakter jiwa kita dalam memahami buku. Idealnya memang setiap orang yang membaca buku itu
memiliki relasi atau hubungan hablum minallah membaik, hablum minannas membaik. Tapi banyak juga kebaikan-kebaikan yang pada saat tertentu memang membuat kita menjadi sesuatu atau seseorang yang berbeda. Seperti kita membaca buku sampai kita menjadi kutu buku, lalu ternyata kita tidak, tetapi ternyata kita menjadi hanya memiliki cerdas intelektual, tetapi tidak cerdas sosial. Nah, sebaiknya memang kita membaca untuk bisa cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual, dan juga cerdas secara sosial. Sehingga kita bisa mengeliminir potensi-potensi negatif dari aktivitas kita mencintai dan membaca buku.